Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan nama anggota Vina Musrofina, Nurul Aulia Safitri, Wasilatur Rahmah, Muhammad Asman, dan Sulhi V. Fuadi akan presentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai biografi singkat tokoh islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu Fazlur Rahman. Yang pertama ada biodata singkat. Rahman lahir pada tanggal 21 September 1919 di suatu daerah yang letaknya di Hazara sebelum terpecahnya India dan kini merupakan bagian dari Pakistan. Beliau wafat di Chicago, Illinois pada tanggal 26 Juli 1988. Rahman berasal dari keluarga yang alim atau tergolong taat beragama dengan menganut mazhab Hanafi. Seperti pengakuannya sendiri, keluarganya mempraktikkan ibadah sehari-hari secara teratur. Kemudian poin keempat, seperti yang diketahui, mazhab Hanafi merupakan mazhab yang mendasari Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi cara berpikirnya lebih rasional. Oleh karena itu, nampaknya faktor lingkungan cukup mempengaruhi pondasi pemikiran Fazlur Rahman yang juga rasional di dalam berpikirnya, walaupun beliau mendasarkan pemikirannya pada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua ada sejarah singkat kehidupan tokoh. Nah, pada masa kanak-kanak, tepatnya sekitar umur 10 tahun, Rahman telah menamatkan hafalan Al-Quran. Hal ini mencerminkan betapa ia dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang religius. Pengaruh ayah dan ibunya tersebut sangat kuat dalam membentuk kerangka pemikiran dan pengalaman keagamaan Fazlur Rahman. Sang ayah yang dididik dalam pola pemikiran Islam tradisional namun toleran terhadap nilai-nilai modernitas sebagai kenyataan kehidupan sehari-hari. Dari ibunya diajarkan nilai-nilai kebenaran, kasih sayang, ketabahan, dan cinta. Kedua orang tuanya ini ikut memberikan bekal yang cukup signifikan dan mendasar terhadap pembentukan keintelektualan dan kepribadian Fazlur Rahman pada masa selanjutnya. Di sisi lain, ayahnya Maulana Shihab ad-Din adalah seorang alumnus Dar al-Ulum, sekolah menengah terkemuka di Duban, India. Meskipun Rahman tidak belajar di Dar al-Ulum, ia menguasai kurikulum Dars Nizami yang ditawarkan lembaga tersebut dalam kajian private dengan ayahnya. Hal ini melengkapi latar belakangnya dalam memahami Islam tradisional dengan perhatian khusus pada fikih, teologi diakletis atau ilmu kalam, hadis, tafsir, logika, dan filsafat. Yang ketiga, ada latar belakang keilmuan tokoh. Pada tahun 1933, Rahman dibawa ke Lahore untuk memasuki sekolah modern. Kemudian ia melanjutkan ke Punjab University. Pada tahun 40, beliau lulus menyandang gelar BA dalam spesialis bahasa Arab. 2 tahun setelah itu, pada tahun 42, beliau memperoleh gelar master dalam bidang yang sama dari universitas yang sama. Rahman menyadari mutu pendidikan tinggi Islam di India ketika itu amat rendah. Beliau akhirnya memutuskan untuk melanjutkan studinya ke Inggris. Keputusan ini termasuk keputusan yang amat berani, sebab pada waktu itu terdapat anggapan kuat bahwa merupakan hal yang sangat aneh apabila seorang muslim pergi belajar Islam ke Eropa, dan kalaupun ada yang terlanjur ke sana, maka ia akan sangat sulit diterima kembali di negara asalnya. Tetapi tampaknya anggapan ini tidak menjadi penghalang bagi Rahman. Pada tahun 46, ia berangkat ke Oxford University, dan di universitas ini ia mulai menulis sebuah disertasi tentang Ibnu Sina yang diterbitkan menjadi Avicenna Psikologi di bawah bimbingan Profesor Van de Burg. Next, pada tahun 50, setelah meraih gelar Doctor of Philosophy dari Oxford University, Rahman tidak langsung pulang ke Pakistan yang baru saja merdeka dan memisahkan diri dari India. Pada tahun 50 sampai 58, selama beberapa tahun dia memilih mengajar di Eropa yang dimulainya dengan mengajar bahasa Persia dan filsafat Islam di Durham University. Ketika mengajar di universitas ini, ia merampungkan karya orisinilnya, Prophecy in Islam, Philosophy and Orthodoxy. Selanjutnya, atas berbagai pertimbangan, ia meninggalkan Inggris untuk menjadi associate professor pada bidang studi Islam di Institute of Islamic Studies McGill di Universitas Montreal di Kanada.
Setelah 3 tahun di Kanada, Rahman memulai proyek paling ambisius dalam hidupnya, yang kemudian menjadi titik tolak dalam karirnya. Pakistan di bawah Jenderal Ayub Khan mulai memperbarui usahanya pada pembentukan politik dan identitas negara. Kemudian pada tahun 61 sampai 68, pada awal-awal pembentukan Pusat Lembaga Riset Islam, ia semula menjadi profesor tamu dan kemudian menjadi direktur selama 1 periode. Di samping sebagai direktur di lembaga ini, Rahman juga bekerja pada Dewan Penasihat Ideologi Islam sebagai badan pembuat kebijakan tertinggi di Pakistan. Kemudian Rahman juga dianggap sebagai kelompok modernis dan telah banyak terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran barat. Ketegangan-ketegangan ini terus berlanjut, ditambah ketegangan politik antara ulama tradisional dengan pemerintah di bawah kepemimpinan Ayub Khan yang dapat digolongkan sebagai modernis. Akhirnya pada saat-saat inilah Rahman merasa terpaksa hengkang dari Pakistan. Pada tahun 68, Rahman hijrah ke barat. Kali ini beliau ditamu sebagai dosen Universitas California di Los Angeles. Pada tahun 69, beliau diangkat menjadi profesor dalam bidang pemikiran Islam di Universitas Chicago. Di universitas ini merupakan tempat terakhirnya bekerja hingga ia wafat pada tahun 1988. Selanjutnya ada karya Fazlur Rahman. Karya Fazlur Rahman dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama dalam bentuk artikel, review, dan dalam bentuk buku. Karya yang pertama dalam bentuk buku. Yang pertama ada Avicenna Psychology pada tahun 52 di Oxford University. Yang kedua ada Avicenna the Anima Being the Psychological Part of Kitab Al-Shifa pada tahun 59 di New York. Terus yang ketiga Prophecy in Islam, Philosophy and Orthodoxy pada tahun 58 di London. Kemudian yang keempat Islamic Methodology in History yang berisi tentang kajian Rahman tentang evolusi histori dari aplikasi keempat prinsip pokok pemikiran Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, serta peran aktual dari prinsip-prinsip tersebut bagi perkembangan Islam. Next, yang kelima, Islam merupakan usaha Rahman dalam beri definisi Islam bagi Pakistan pada tahun 66 di New York. Kemudian yang keenam ada Philosophy of Mullah Sadra Shirazi pada tahun 76, merupakan kajian histori Rahman terhadap pemikiran religio-filosofis Sadr al-Din al-Shirazi. Yang ketujuh, Major Rhythm of the Quran pada tahun 80, Tuhan manusia sebagai individu, manusia sebagai anggota masyarakat, alam semesta, kenabian dan wahyu, eskatologi, syaitan dan kejahatan, serta lahirnya masyarakat muslim. Kemudian yang kedelapan, Islam dan Modernity pada tahun 82, merupakan hasil riset dari Universitas Chicago tentang Islam dan Cheng yang menjelaskan tentang sejarah intelektual dan kehidupan Islam sejak periode klasik sampai periode saat ini. Yang kesembilan ada Health and Medicine in Islamic Tradition pada tahun 87. Kemudian karya berbentuk jurnal. Karya-karyanya yang berbentuk berbentuk artikel yang tersebar dari beberapa jurnal. Terjemahan karya berjumlah 75 artikel. Di samping 7 artikelnya yang dimuat dalam beberapa ensiklopedi dan yang berupa review buku berjumlah 16 tulisan. Selain itu, masih terdapat beberapa karya orisinil Rahman yang sampai saat ini belum dipublikasikan. Kemudian, poin yang terakhir, pemikiran Fazlur Rahman. Pemikiran Fazlur Rahman dapat dikategorikan menjadi 7. Yang pertama, wujud Tuhan. Rahman dalam menerangkan gagasan tentang Tuhan dan alam semesta senantiasa mengacu pada Al-Quran sebagai sumber otoritas primer dan senantiasa aktual dan kontekstual dalam setiap masa dan keadaan di mana manusia berada. Yang kedua,
kenabian, dan wahyu. Rahman mengemukakan tentang perbandingan antara pandangan kaum filosof dan ahli kalam atau teolog ortodoks mengenai konsep kenabian dan wahyu. Pembahasannya dimulai tentang konsep akal manusia menurut Ibnu Sina. Yang ketiga, kedudukan akal dan fungsi wahyu. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna dan mulia. Ketinggian, keutamaan, dan kelebihan manusia dari makhluk lainnya terletak pada akal yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Yang keempat, takdir atau hukum alam. Salah satu fungsi utama dari adanya gagasan tentang Tuhan adalah untuk menjelaskan keteraturan alam semesta. Menurut Rahman, ajaran fundamental Al-Quran tentang alam semesta ada 3. Yang pertama, bahwa ia merupakan sebuah kosmos atau sebuah tatanan. Yang kedua, bahwa ia merupakan suatu tatanan yang berkembang atau dinamis. Yang terakhir, bahwa ia bukanlah suatu permainan yang sia-sia, tapi harus ditanggapi secara serius. Manusia harus mempelajari hukum-hukumnya yang merupakan bagian dari perilaku Tuhan dan menjadikannya sebagai panggung dari aktivitas manusia yang mempunyai tujuan. Yang kelima, hari akhir. Ide pokok yang mendasari ajaran-ajaran Al-Quran tentang akhirat adalah bahwa akan tiba saat ketika manusia menemukan kesadaran unik yang tidak pernah dialaminya di masa sebelumnya mengenai amal perbuatan. Alam semesta ada batasnya. Pada saatnya nanti ia akan hancur bersama seluruh kandungan, yaitu yang dinamakan kiamat. Yang keenam, politik dan kepemimpinan. Dalam berbagai tulisannya, Rahman menekankan masyarakat Islam adalah masyarakat menengah yang tidak terjebak pada ekstremitas, dan ulil al-amrinya adalah mereka yang tidak menerima konsep elitisisme ekstrim. Yang ketujuh, konsep etika. Berkaitan dengan ini, Fazlur Rahman mengemukakan bahwa etika bukan saja sebagai the basic element of the Quran, tetapi juga merupakan aspek universal yang ada dalam setiap diri manusia. Hukum etika atau moral yang hakiki tak dapat diubah, ia merupakan perintah Tuhan. Manusia tak dapat membuat hukum moral. Ketundukan terhadap moral itulah Islam, dan perwujudannya disebut dengan ibadah. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kemudian juga mungkin ada yang belum lengkap. Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.